Demikian pembukaan kajian kita, dan insyaallah untuk mempercepat atau mempersingkat waktu, maka kepada Ustadz kami persilahkan untuk memulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Euro Muslim Amsterdam ini ataupun para onliner di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja Bandung melalui frekuensi 1476 AM. Alhamdulillah pagi hari ini jam 7.20 waktu Amsterdam atau di Indonesia Barat jam 1:20 siang. Di sini ba'da subuh, mungkin di sana ba'da zuhur. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang akhlak. Kalau tadi pembawa acara menyatakan akan melanjutkan kajian tentang haya atau malu, maka nampaknya saya berpikiran lain. Karena apa? Karena sudah ditetapkan di schedule satu pertemuan, satu pokok bahasan. Kalau sekarang dilanjutkan yang kemarin, maka materi sekarang besok atau seterusnya akhirnya tidak sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Haya, malu dianggap beres saja. Sekarang kita masuk kepada akhlak kedua yang tidak kalah pentingnya, yang wajib kita miliki untuk menghindarkan diri dari dosa dan kebinasaan, adalah satar. Satar maknanya menutup. Yang dimaksud menutup di sini adalah menutup aib, baik aib orang lain termasuk juga aib diri sendiri. Menutup ini merupakan sebuah akhlak yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, karena hanya dengan cara menutup aib orang lainlah aib-aib kita pun insya Allah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia juga di akhirat. Dan ditutupnya aib termasuk salah satu bagian dari maghfirah. Kita sudah sering terangkan, maghfirah mencakup dua hal. Hal pertama, ditutupnya dosa yang telah kita lakukan di dunia dan di akhirat. Kedua, dihapuskannya dosa tersebut serta azab yang tadinya dicanangkan karena dosa tersebut di-cancel, di-delete, dihapuskan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang setelah dia berbuat dosa lalu di dunia dosanya ditutup,
di akhirat diampuni dan tidak diazab, berarti orang itu sudah memperoleh maghfirah. Jadi maghfirah mencakup ditutupnya aib atas dosa tersebut, baik di dunia apalagi di akhirat. Oleh karena itulah, maka salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah adalah satir. Makna satir, penutup aib. Allah sangat mencintai sifat menutup aib orang lain ini, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya'a was-satar." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Penutup aib. Dia mencintai sifat malu, juga mencintai sifat suka menutup aib. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan dosa pertama kali, Allah tidak akan langsung membongkar dosa orang itu di hadapan semua orang. Allah akan tutup untuk memberikan kesempatan kepada orang itu untuk bertobat. Setelah orang itu mengulang berkali-kali, lalu Allah melihat ada maslahat dengan dibongkarnya aib orang itu di hadapan semua manusia, barulah Allah membongkarnya di dunia ini juga. Oleh karena itu, kalau sebuah dosa yang dilakukan oleh seseorang terungkap di hadapan orang banyak, menunjukkan bahwa dosa itu sudah berulang kali dia lakukan dan bukan yang pertama kali. Oleh karena itu, kalau seorang pencopet, pencuri ketangkap basah, ditanya, "Sudah berapa kali kamu mencuri?" Dia menjawab, "Baru pertama kali." Maka itu dusta. Sebagaimana pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa ada seorang pencuri ketangkap basah dibawa kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk dilaksanakan had, hukuman potong tangan. Pencuri ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, innaha awwalu marrah." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini yang pertama kali saya mencuri. Apa kata Umar bin Khattab? "Kadzabta, usduqni." Bohong kamu. Jujurlah kamu kepadaku. Kam marrah, sudah berapa kali kamu mencuri? Orang itu kemudian menjawab, "Innaha al-marratul ishrun." Oh, ini sudah ke-20 kali. Lalu berkatalah Umar bin Khattab, "Innallaha la yafdahu 'abdahu fi awwali marrah." Sesungguhnya Allah tidak akan membongkar aib seorang hamba di awal pertama kali aib itu dilakukan. Karena Allah akan menutup dulu aib itu. Karena salah satu di antara sifat Allah adalah Maha Penutup aib. Tidak hanya di dunia, Allah tetap akan menutup aib seorang hamba mukmin yang banyak berdosa di dunia. Di dunia ini ditutup, sampai ke akhirat juga ditutup. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia ditanya oleh seseorang, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa yaumal qiyamah?" Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang bisik-bisik pada hari kiamat? Ada enggak bisik-bisik pada hari kiamat yang hanya dilakukan oleh dua pihak, orang lain tidak mendengar? Berkata Abdullah bin Umar, "Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudni minhul mu'min fayadha'u alaihi kanfahu wa yasturuhu minan nas fayaqul ata'rifu dhanba kadza
ata'rifu dhanba kadza fayaqul na'am ya rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubihi fara'a fi nafsihi annahu qad halak qala lahu ya 'abdi inni lam asturha 'alaika fid dunya illa wa ana uridu an aghfiraha lakal yaum. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang mukmin kepada dia pada hari kiamat. Lalu Allah akan meletakkan penutup yang menutupi orang itu dari pandangan manusia pada hari kiamat nanti. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, kepada orang mukmin, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu mengakui dosa kamu ini? Dosa kamu ini? Orang mukmin itu menjawab, "Ya, ya Allah, saya akui. Semua dosa yang disodorkan oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah kepada orang itu semuanya diakui." Sehingga dia mengakui semua dosa-dosanya dan dia melihat dirinya akan binasa, akan diazab oleh Allah dengan dosa-dosa itu. Berkatalah Allah, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku tidaklah menutup dosa-dosamu ketika di dunia, kecuali aku ingin mengampuni dosa itu untukmu pada hari ini." Inilah maghfirah. Di dunia dosa orang ini ditutup. Dosa orang ini oleh Allah tidak dibongkar. Orang-orang enggak tahu dia berdosa. Hanya dia dan Allah yang tahu. Orang lain menyangka dia itu soleh, dia itu taat, dia itu orang suci. Padahal sebenarnya banyak melakukan dosa. Tapi oleh Allah ditutup. Kenapa ditutup? Karena Allah ingin mengampuni dosa orang itu di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka doa yang ditujukan atau diajarkan oleh Rasul SAW kepada kita ketika kita dipuji orang memuji kita itu karena apa? Karena nyangka kita baik, soleh. Mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Apa doa kita? Kita diajari oleh Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu doa apabila kita dipuji. Jadi bapak-bapak, ikhwan, ibu-ibu yang suka dipuji orang, sering dipuji orang, hafalkan doa ini lalu baca ketika mereka memuji. Allahumma ya Allah la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau mengadab aku karena pujian mereka. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita kan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka. Jadi ini contoh bagaimana Allah menutup aib seorang mukmin baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Ketika dosa itu dibongkar kepada orang itu, masih ditutup juga oleh Allah dari pandangan orang lain sehingga orang lain tidak mengetahui aib dia di dunia dan di akhirat. Oleh karena salah satu di antara sifat Allah itu satir, artinya maha penutup aib. Dan kita tahu seluruh sifat Allah itu baik. Tidak ada satupun yang buruk atau yang jelek. Maka tidak diragukan lagi bahwa sifat akhlak suka menutup aib orang merupakan akhlak yang sangat mulia. Allah pun mengiming-imingi melalui lisan Rasulnya SAW kepada orang-orang yang suka menutup aib orang. Oleh Allah diiming-imingi dengan akan ditutup pula aib orang ini, dunia sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la
satarallahu ala abdin fid dunya la yasuru abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba lainnya di dunia kecuali Allah akan menutup aib orang itu di akhirat pada hari kiamat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sebaliknya, bila ada seseorang yang membongkar aib orang lain sehingga menyebar aib itu di kalangan sesama mukmin, Allah sediakan azab bagi orang itu dunia dan akhirat. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga diazab dengan azab yang sangat pedih. Coba lihat An-Nur ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya berita keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, jadi dia ikut menghembuskan, menyebar gosip, menyebar fitnah, bagi mereka azab yang sangat pedih dunia dan akhirat. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sekalipun orang tersebut nyata-nyata punya aib yang bejat, melakukan kemaksiatan yang nyata-nyata kemaksiatan itu dilarang secara tegas oleh Allah dalam Al-Quran, baik mabuk, judi, berzina, atau yang sejenisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Abu Hurairah, utiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamr. Faqala adribuh. Qala Abu Hurairah, faminna ad-dharibu bi yadihi wa minna ad-dharibu bi na'lihi wa ad-dharibu bi thawbihi. Falamman sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah. Faqala la taqulu hakada la tu'inu alaihi syaitan. Orang yang tadi mabuk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukul dia. Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada juga yang memukul dengan sendalnya, ada juga yang memukul dengan pakaiannya. Dengan pakaian bisa lebih, kata orang Sunda mah, beres, pedih gitu apa ya, dicepretkan begitu ya, bukan kayaknya dipukulkan begini, nggak kerasa. Setelah selesai dan orang-orang kemudian berlalu, ada seseorang yang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Terdengar ucapan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, jangan kalian mengatakan hal itu, janganlah kalian membantu setan untuk membinasakan orang itu. Jadi tidak boleh orang yang bermaksiat dan sudah dilaksanakan hukuman dicela, tidak boleh. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba lihat betapa kejinya orang yang dijelaskan dalam hadis ini. Tapi Nabi SAW melarang kita untuk mencelaknya. Kata Nabi SAW, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidhal hadd wa la yutharrib. Thumma in zanatil thaniyah falyajlidhal had wa la yutharrib 'alaiha thumma in zanati tsalitsah falyabi'ha walau bihablin minasyar."
Kata Nabi SAW, bila seorang hamba sahaya wanita berzina, jilidlah dia. Tegakkan hukuman jilid kepada orang itu. Wala yutharrib maknanya wala yuqabbih. Wala yuwabbih. Jangan dicela, jangan dicerca, jangan dihinakan. Kemudian bila dia berzinah lagi untuk yang kedua kalinya, tegakkan lagi hukuman jilid kepada dia dan jangan kamu celak dia. Dua kali itu. Kalau dia berzinah lagi untuk yang ketiga kalinya, juallah. Walaupun dengan harga yang sangat murah. Bayangkan 3 kali berturut-turut seorang hamba sahaya wanita berzina, Nabi SAW menyatakan jangan kalian mencelaknya. Apalagi menyebar aib tentang wanita tersebut. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat bahwa menutup aib orang yang betul-betul bejat sekalipun adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Islam. Tidak boleh menyebarkannya, membicarakannya, dan menyebar serta membicarakannya termasuk ghibah yang terlarang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman dosa dan azab yang sangat dahsyat. Termasuk orang yang sudah mati, aibnya tidak boleh dibicarakan. Baik aib yang berupa kekurangan fisik ataupun kebejatan akhlaknya. Dan Rasul SAW menjadikan hal tersebut, menutup aib orang yang sudah mati, menjadi syarat diperolehnya pahala yang besar bagi orang yang mengurus jenazah dan orang yang menutup aib orang yang sudah mati. Nabi SAW menjanjikan akan diberi ampunan sampai 40 kali. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Zahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan Al-Hakim terhadap hadis ini, bahwa Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Siapa orang yang memandikan jenazah lalu dia menutup aib yang dia lihat pada diri jenazah itu ketika memandikannya. Mungkin ada luka, mungkin ada koreng, mungkin ada sesuatu yang bersifat aib secara fisik. Dia sembunyikan, dia tutup, tidak diberitahukan kepada orang lain, maka Allah akan mengampuni orang itu sebanyak 40 kali. Dan ini iming-iming yang besar bagi kita, karena amalan mulia yang kita lakukan berupa menyembunyikan aib seorang manusia yang sudah mati. Sebuah kisah yang dinukil dari sebuah kitab Qasasus Sholihin tentang seorang namanya Ahmad bin Mahdi. Kata Ahmad bin Mahdi, ja'atni imra'atun bi Baghdad fi lailatin minal layali. Fadhakarat annaha min banatin nas wa annaha umtuhinat bi mihnatin wa sa'alatni billah an asturaha. Faqultu ma mihnatuk? Faqalat ukrihtu ala nafsi wa ana hubla. Wa dzakarat linnas annaka zawji wa anna ma bi minal hubla mink fala tafdhahni usturni satarakallah.
Fasakata anha wa madat. Falam ash'ur hatta wada'at. Wa ja'a imamul mihlah fi jama'atil jiran yuhanni'unani bil walad fa adhartu lahumut tahallul wa zintu fil yawmi thani dinaraini fadafa'tuhuma ilal imam faqul abligh hadha ila tilkal mar'ah litunfiqahu alal maulud. Kata Ahmad bin Mahdi, suatu malam datang seorang wanita dari Baghdad. Dia mengaku anak seorang tokoh. Dan dia telah ditimpa musibah. Dia meminta kepadaku dengan menyebut nama Allah agar aku menutup aibnya. Aku bertanya, apa musibah yang menimpamu? Dia menjawab, aku telah berzina dan kini aku hamil. Dan aku telah bilang ke semua orang bahwa engkau adalah suamiku. Dan hamilku itu karena dirimu. Tapi sudah ngaku sudah nikah sebagai suaminya. Bukan karena berzina. Maka jangan engkau buka aibku, tutuplah aibku, semoga Allah menutup aibmu. Ahmad bin Mahdi diam dan menyanggupinya. Ditutuplah aib orang itu, wanita tersebut. Dan tidak aku bongkar sampai wanita itu melahirkan kandungannya. Datanglah pemimpin kampung di daerah itu beserta tetangga-tetanggaku memberikan tahniah atau ucapan selamat dengan kelahiran anak tersebut. Oh, selamat anakmu sudah lahir tuh. Aku pun menampakkan roman wajah yang gembira. Lalu pada hari kedua dari kelahiran anak itu, aku menitipkan uang dinar lewat kepala kampung itu untuk diberikan kepada wanita tersebut sebagai nafkah bagi mereka. Terus demikianlah sejak saat itu setiap bulan aku memberikan 2 dinar. Dinar itu kan uang emas. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 gramnya sekarang 500.000, di Bandung segitulah, saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di sini lebih murah, saya akan ngeborong di sini, dijual di sana. Segram berapa Pak Aziz di sini? Euro. 1 gram 40 euro. Berarti berapa rupiah tuh? Kali 12 ya 500 sama sama enggak jadi beli 500.000 kali 4 25 berarti 2 juta lebih ya, 2.250 segitulah. Itu 1 dinar. Ini ada 2 dinar, berarti hampir 5 juta lah, 4,5 juta setiap bulan diberikan kepada wanita ini. Sampai berlalu 2 tahun. Setelah 2 tahun, anak itu pun ternyata meninggal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang pun datang kepadaku bertakziah, ikut berduka dan berbela sungkawa atas kematian anak tersebut. Aku pun menampakkan roman kesabaran dan keridhaan atas musibah ini. Sebulan setelah kematian anak itu, suatu malam wanita itu datang lagi kepadaku sambil membawa uang dinar yang aku berikan kepada dia selama 2 tahun, yang aku titipkan kepada kepala kampung itu. Dia bilang, satarokallah kama sataroni. Semoga Allah menutup aibmu sebagaimana engkau telah menutup aibku. Inilah uang dinar yang selama 2 tahun engkau berikan kepadaku. Dikembalikan. Wanita ini ternyata tidak matre. Uang yang pemberian setiap bulan itu diberikan.
Apa kata Ahmad bin Mahdi? Hadhihi dananir kanat sillah minil maulud wa hiya laki. Fa'mali fiha ma turidin. Uang dinar ini aku berikan untuk nafkah anakmu dan ini hakmu. Silakan kamu pakai sekehendakmu. Wanita itu pun berterima kasih lalu pergi dan tak pernah kembali. Ini sebuah kisah yang menceritakan bagaimana orang itu menutup aib seorang wanita yang sudah berzina. Dan orang-orang tetap menghormatinya dan tidak mencelaknya. Karena orang-orang tahu ini adalah istri dari Ahmad bin Mahdi ini. Dan ini salah satu contoh bagaimana seseorang menutup aib seorang pezina sampai tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Walhasil wajib bagi kita semua untuk menutup aib orang lain di dunia dan tidak membongkarnya di hadapan orang lain. Termasuk kita pun wajib menutup aib diri kita sendiri berupa kemaksiatan, kebejadan, kekeliruan yang dulu pernah kita lakukan, apapun bentuknya. Cukup hanya kita dengan Allah yang tahu. Orang lain jangan sampai tahu. Jangan sampai kita menceritakan dulu ya, saya ketika masih jahil minum itu 1 ember habis, umpamanya. Nggak mabuk karena sirup. Kemudian dia menceritakan aib-aib yang lain. Nggak boleh seperti itu. Tutup aib kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ibtuliya bi syai'in min hadhil qadawarat falyastatir bi satrillahi alaihi." Siapa orang yang ditimpa sesuatu keburukan, artinya dia terjerumus ke dalam keburukan, dalam kemaksiatan, dalam dosa, maka tutup. Karena Allah pun telah menutupnya. Hadis yang menjelaskan hal tersebut diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menyatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu satrallahi anhu. Kata Nabi SAW, semua umatku yang bersalah, yang berdosa pasti akan diampuni, kecuali orang yang mujaharoh. Mujaharoh itu menceritakan dosanya itu. Allah sudah menutup dosa orang itu dan tidak membongkarnya di hadapan orang lain. Dia sendiri yang menceritakan kepada orang lain. Di antara bentuk mujaharoh adalah seseorang pada suatu malam mengamalkan amalan dosa tertentu, dan Allah menutup dosa orang itu. Kemudian keesokan harinya dia berkata kepada kawannya, tadi malam saya sudah melakukan ini. Dia orang malam tadi aibnya ditutup oleh Allah, tapi pagi harinya dia mengoyak hijab penutup yang telah Allah pasang untuk menutupi aibnya tersebut. Dia mengoyak, menyobeknya, membongkar aib diri sendiri. Ini mujahirun namanya. Jadi orang seperti tidak akan dimaafkan, tidak akan diampuni dosanya. Semua umatku yang bersalah akan diampuni, kecuali mujaharah. Oleh karena itu, kalau kita punya aib dan ingin tobat, tidak perlu untuk diceritakan kepada orang lain. Saya sering ditanya, baik ikhwan ataupun akhwat, lewat telepon, kalau SMS nggak dijawab, langsung delete, dihapus. Tapi kalau telepon diangkat, Ustaz sebentar lagi saya mau nikah. Bukan dengan Ustaz, dengan orang lain.
Tapi masa lalu saya kelam. Gimana ini? Apa saya harus ceritakan nggak masa lalu saya kepada calon pasangan hidup saya nanti? Biar dia itu tahu masa lalu saya dan memakluminya. Nah, ini pertanyaan seperti itu banyak, baik laki-laki maupun wanita, ikhwan ataupun akhwat yang punya masa lalu yang kelam. Saya jawab nggak boleh. Baik kepada calon suami atau kepada siapapun, karena itu mujaharah. Bisa-bisa nggak jadi itu nikahnya. Dan selain itu mau jadi mau tidak nikahnya itu terlarang secara syar'i. Biarlah masa lalu kita menjadi bagian kelam dari perjalanan hidup kita yang tidak ingin kita ulang di masa yang akan datang. Yang penting sekarang dan yang akan datang tidak kita ulangi lagi. Jadi wajib kita tutup aib orang lain dan termasuk juga aib diri kita sendiri, karena menutup aib diri sendiri termasuk di antara penyebab diampuninya dosa kita. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita bongkar aib siapapun, diri kita ataupun orang lain. Dan siapa orang yang membongkar aib diri kita atau orang lain, maka akibatnya Allah akan membongkar aib orang itu dunia dan akhirat. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang hasan menyatakan, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata muslimin tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratah fadhahahu ala ru'usil ashhad. Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menggibahi sesama muslim. Jadi orang yang menggibahi sesama muslim oleh Nabi SAW dikatakan imannya hanya di lisan, belum masuk ke dalam hatinya. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan sesama muslim. Nah, ingat, siapa orang yang mencari-cari aurat atau kesalahan atau aib seorang muslim, Allah akan mencari-cari kesalahan orang itu. Dan siapa orang yang kesalahannya dicari-cari oleh Allah, Allah akan bongkar kesalahan itu di hadapan seluruh makhluk. Jadi bumerang tuh. Kita mencari-cari kesalahan orang lain belum tentu dapat. Tapi kalau kesalahan kita dicari-cari oleh Allah, pasti dapat itu. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain, menggibahi orang lain itu akan menjadi bumerang bagi kita, sama dengan menelanjangi diri kita sendiri. Nanti aurat kita, aib kita terbongkar di hadapan seluruh makhluk dunia dan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, innaka ini taba'ta auratil muslimin afsadtahum au kitta an tufsidahum. Sesungguhnya kamu, bila kamu mencari-cari aurat sesama muslim, berarti kamu telah membinasakan mereka atau hampir-hampir kamu merusak mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka wajib bagi kita untuk menutup aib di dunia. Dan jaminannya apa? Jaminannya siapa orang yang menutup aib di dunia, maka Allah akan menutup aib orang itu di akhirat. Sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la satarallahu ala amdin fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup, siapa orang yang aibnya ditutup oleh Allah di dunia, maka Allah pun akan menutup aib orang itu di akhirat. Menutup aib orang itu di akhirat mengandung arti diampuninya orang tersebut. Dari semua penjelasan tadi kita bisa mengetahui beberapa keutamaan menutup aib.
Apa saja keutamaan menutup aib itu? Pertama, menutup aib tersebut merupakan sifat yang mulia. Sebagai bukti, sifat itu dimiliki oleh Allah. Allah satir. Satir itu maha penutup aib. Dan semua sifat Allah pasti baik dan mulia. Kedua, menutup aib menyebabkan aib kita pun ditutup. Dan siapa orang yang aibnya ditutup di dunia, Allah pun akan menutup aib orang itu di akhirat. Dan tertutupnya aib orang itu di akhirat mengandung makna diampuninya dosa orang itu dan tidak akan diazab. Ini mengandung arti menutup aib orang lain mengundang turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak kedua yang kita bahas pada hari ini, yaitu satar atau menutup aib sesama muslim. Ya, kita cukupkan pagi ini sampai di sini. Bonus waktu yang diberikan kepada saya melebihi jam 8 saya terima dan saya kembalikan menjadi bonus lagi bagi para mustami untuk dijadikan kesempatan untuk bertanya tentang masalah yang tadi dijelaskan. Sekian pagi ini dan silakan pembawa acara untuk memandu tanya jawab baik dari hadirin ataupun dari online. Alhamdulillah. Baik, syukran, jazakumullah khair. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang masuk pada sesi tanya jawab dan kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, Pak Widoyoko. Ini ada Pak Yunus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi kalau menutup aib itu dapat pahala dari Allah. Cuman kalau misalnya profesi wartawan itu statusnya jadi bagaimana? Kan dia wajib untuk memberitakan misalnya ada si fulan korupsi atau si itu ketahuan berzina, dan itu juga merupakan salah satu kontrol publik begitulah. Terima kasih. Iya. Tadi sudah disebutkan wajibnya kita menutup aib orang lain. Bagaimana dengan reporter, wartawan? Wartawan pekerjaannya memberitakan. Harus dibedakan antara menyampaikan berita yang bermanfaat dengan membongkar aib orang. Sekarang ini tipis perbedaannya. Aib pribadi setiap orang dibongkar. Kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah. Terus kaidah yang dipakai untuk menganggap aib tidaknya sesuatu bukan kaidah syar'i, tapi kaidah budaya setempat. Yang kadang-kadang menurut budaya setempat dianggap aib, menurut Islam tidak aib. Atau sebaliknya, menurut budaya setempat ini bagus-bagus saja, menurut syariat itu buruk-buruk saja. Oleh karena itulah sebagai muslim kaidah yang wajib kita pakai adalah kaidah syar'i. Nah, di antara kaidah syar'i adalah tidak boleh membongkar aib orang. Jangankan yang belum terbukti, yang sudah terbukti pun tidak boleh diumbar. Walaupun tidak bolehnya diumbar aib orang tidak berarti orang yang melakukan kejahatan itu boleh bebas dari hukuman. Enggak, proses hukum tetap berjalan. Bagi para koruptor, pencuri, pezina, pemabuk yang ada aturan hukumnya dalam masalah itu terus diproses. Tapi tidak boleh untuk disebar-sebar. Menyebarkannya adalah ghibah. Menyebarkannya adalah membongkar aib orang. Apa akibatnya? Akibatnya aib orang itu akan dibongkar. Oleh karena itulah maka para wartawan, para reporter itu harus ditatar dengan penataran yang islami sehingga mereka bisa membedakan mana yang harus diekspos, mana yang tidak. Umpamanya seseorang
menikah yang kedua kali. Secara Islam benar, tidak dosa, bahkan beribadah. Berpahala dia dengan menikahnya walaupun sampai 4 kali gitu kan. Ayatnya jelas, hadisnya gamblang, dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama, para solihin. Tapi karena norma yang dipakai bukan norma Islam, tapi norma budaya, sosial yang jauh dari Islam, itu dianggap aib. Lalu diekspos, orang pun mencerca, mencela, menghinakannya. Dan ini berdampak kepada kehormatan orang itu. Berdampak kepada kalau orang itu seorang dai terhadap dakwahnya. Dakwahnya enggak didengar lagi. Oleh karena itulah, maka orang yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah orang yang menyebarkannya. Siapa? Wartawan, reporter. Dakwahnya menjadi mati, kebenaran yang disampaikannya tidak didengar lagi. Orang menjadi membenci seseorang bukan karena sebuah kesalahan secara syar'i, tapi hanya dianggap sebagai sebuah kesalahan sosial. Nah, ini keliru. Oleh karena itu, wartawan, reporter yang menyampaikan berita berupa aib orang, terlebih bukan hanya menyampaikan berita, tapi penilaian dia terhadap kejadian itu pun masuk. Dan penilaiannya pasti buruk gitu ya, menurut sudut pandang dia. Unsur subjektivitas sangat kental di sana. Ada misi, tujuan pribadi juga tidak bisa disembunyikan dalam penyebaran informasi yang berupa aib orang tersebut. Maka semua orang jadi tahu keburukan orang itu. Itu dosa besar. Jadi wartawan harus diberitahu sehingga dia bisa membedakan mana berita yang harus diberitahukan kepada orang banyak dan mana aib yang tidak boleh diberitahukan kepada orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada pertanyaan dari ikhwan? Kalau pembawa acara boleh bertanya, Ustaz ya? Boleh. Kalau nggak malu, silakan, nggak apa-apa. Jangan malu. Tadi Ustaz katakan bahwa apabila aib kita di dunia ditutup, maka kemudian di akhirat nanti akan ditutup oleh Allah, dan itu merupakan maghfirah. Dan kalau saya teringat di dalam Al-Quran ada surat At-Taghabun, bahwa kita nanti akan dikumpulkan, kemudian kesalahan kita itu akan diungkap gitu Ustaz. Apakah ini hanya urusan seorang hamba dengan Allah atau diungkap di hadapan manusia gitu? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, sudah kita bahas salah satu nama di antara hari kiamat, di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumut Taghabun. Hari ditampakkannya segala kesalahan. Pertama, ayat yang menjelaskan semua kesalahan akan ditampakkanlah ayat yang bersifat umum. Semua manusia yang kesalahan-kesalahan layak ditampakkan di muka umum akan ditampakkan. Oleh karena itu ayat atau hadis yang menjelaskan orang itu akan ditutup dosanya atau kesalahannya. Pertama itu pengecualian dari keumuman tadi. Itu pertama. Kedua, yang ditampakkan hanyalah dosa-dosa yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang diampuni, Allah akan tetap tutup. Di dunia ditutup, di akhirat juga ditutup seperti tadi. Orang lain tidak tahu. Kenapa? Karena dosa itu sudah dihapus. Baik dihapusnya itu karena tobat, atau dihapusnya karena penyebab lain, seperti dimintakan ampun oleh para malaikat, seperti banyak melakukan kebaikan karena innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kesalahan itu akan menghapus dosa-dosa, seperti banyak infak dan banyak sedekah, itu juga menghapus dosa. Thalabul ilmi juga ini menghapus dosa. Nah, dosa-dosa yang terhapus karena penyebab-penyebab tadi, dosa itu
karena sudah terhapus tidak akan ditampakkan di muka umum pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah dosa yang akan dinampakkan adalah dosa-dosa yang tidak diampuni karena tidak ada penyebab terampuninya dosa itu. Taubat tidak gitu ya, menutup aib orang juga tidak, bahkan sebaliknya membuka-buka aib orang. Kemudian sedekah juga tidak, kemudian didoakan oleh para malaikat juga tidak. Pokoknya faktor-faktor penghapus dosa itu tidak dia miliki gitu ya, maka ya itu akan ditampakkan nanti. Jadi tidaklah bertentangan antara hal itu dengan penjelasan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Masih ada satu kesempatan Mbak Ikhwan. Oh ya, silakan. Bismillah Ustaz. Tadi mau melanjutkan pertanyaan dari Pak Wid yang mengenai profesi wartawan ya. Nah, sekarang kan Indonesia lagi ramai-ramainya, dan mungkin bagi kita yang masih lemah imannya itu suka mendengarkan berita-berita itu yang notabene kayak mungkin kasus koruptor atau apa ya. Tapi kalau kita mengambilnya yang positifnya, dalam artian kita ingin mempelajari tentang hukum yang ada di Indonesia sementara ini kan lagi kacau balau gitu ya. Itu bagaimana Ustadz? Apakah kita termasuk ikut suka mendengarkan aib orang itu yang disebarkan itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Di Indonesia banyak tayangan-tayangan infotainment yang membongkar aib. Bagaimana hukum mendengarkan atau menyaksikannya? Ikut dosa. Terlebih itu dijadikan sebagai bahan obrolan. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita ikut mendengarkannya. Terlebih ikut menggosipkannya. Di berita tadi ya, si fulan dan si fulanah begini-begini, ngeri ya. Celakanya tayangan itu menempati rating tertinggi, paling disukai. Sehingga dalam sehari tayangan infotainment itu yang membongkar aib orang itu bisa puluhan kali di satu stasiun TV. Dengan judul yang macam-macam. Judulnya beda-beda, isinya sama gitu-gitu juga. Kenapa ratingnya tertinggi? Karena jumlah penontonnya terbanyak. Nah, ini disebabkan karena ketidaktahuan orang akan bahaya terhadap hal itu. Kita jangan termasuk orang seperti itu. Jangan ikut menontonnya, jangan ikut mendengarkannya, apalagi dijadikan bahan obrolan dalam keseharian kita. Seolah-olah kalau nggak nonton itu ketinggalan zaman. Kalau nggak nonton nanti saya nggak punya bahan obrolan sama orang ketika ngobrol. Oh, ini bahaya. Jadi tidak boleh. Matikan atau pindahkan channelnya ke TV Roja umpamanya. Nah itu insya Allah manfaat. Kalau yang lain tidak manfaat, bahkan madarat. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari ibu, kalau kita punya penyakit, apa juga tidak boleh diberitahu kepada calon suami atau istri. Kalau penyakit tersebut bisa menghalangi penunaian kewajiban terhadap pasangan, ya harus diberitahu. Salah satu hikmah nadhar yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat adalah itu. Barangkali punya cacat gitu ya, maka iya diberitahu. Kalau itu bisa menghalangi tertunaikannya kewajiban kepada pasangan. Seorang ibu memuji anaknya di depan temannya, dan temannya merasa rendah diri jadinya. Apakah kita wajib memberitahu ibu yang memuji diri sendiri? Ini memuji diri sendiri. Apakah kita wajib memberitahu ibu yang memuji diri sendiri kalau kita tahu kesalahan anaknya itu? Ulangi.
Ada salah cetak kayaknya nih. Seorang ibu memuji anaknya di depan temannya. Dan temannya merasa rendah diri jadinya. Apakah kita wajib memberitahu ibu yang memuji diri sendiri? Gak nyambung ya. Mungkin yang memuji anaknya. Kalau kita tahu kesalahan anaknya tersebut. Iya. Pertama, boleh gak memberi pujian kepada orang? Kalau memujinya di depan anaknya tidak boleh. Karena apa? Karena bisa menyebabkan anak itu sombong, anak itu ria, anak itu ujub, anak itu takabur. Oleh karena itu, hukum asal memuji jangan. Terlebih memberikan dampak negatif, temannya jadi minder. Oh, anak ini hebat ya, saya sehebat. Akhirnya minder. Nah, ini yang pertama. Kedua, yang dibolehkan bukan memberi pujian, tapi memberi apresiasi yang baik atas prestasi atau kebaikan atau amal baik yang dilakukan anak itu. Ingat, ketika umpamanya kita melihat anak kita meraih sebuah prestasi yang bagus, melakukan amalan yang bagus, umpamanya kelihatan dia belajar, kelihatan dia membaca Quran, kelihatan dia malam-malam bangun lalu sholat tahajud gitu ya, beri apresiasi dengan mendoakan dengan doa-doa yang baik. Nah, tapi tidak di hadapan orang. Tidak di hadapan orang. Dan itu akan memberi semangat kepada anak tersebut untuk meningkatkan, minimal mempertahankan amal baik tersebut. Demikian juga ketika si anak kita suruh apa gitu dan dia menurut, beri apresiasi dan beri doa. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kamu itu jadi anak soleh, gitu ya. Anak itu akan senang didoakan begitu. Nanti dia akan nantang, nyuruh apa lagi mah, gitu ya. Bisa-bisa begitu. Setiap disuruh bisa senang. Tapi kalau setiap disuruh kemudian kita cela, tuh kamu nggak ada kerjaan, tuh kerjakan itu, gitu aja nggak bisa. Anak jadi apa? Merasa usahanya itu tidak dihargai. Akhirnya apa? Akhirnya malas, menurut. Akhirnya menurutnya juga dengan bersungut-sungut. Kalau toh si anak itu belum bisa gitu ya, secara sempurna melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan, tetap doakan, tetap beri apresiasi. Lumayan untuk anak sekecil kamu, lumayan. Nanti lebih baik lagi ya. Ini kamu sudah bagus, ini bagus-bagus. Nah ini kalau lebih begini lebih bagus lagi. Si anak belajar apa kekurangannya dan tahu apa yang sudah baik dari dirinya. Yang baik dari dirinya dipertahankan, kekurangannya nanti diperbaiki tanpa merasa terhantam perasaannya. Karena tidak dicela oleh orang tuanya. Jadi harus dibedakan antara memuji dengan memberi apresiasi yang bagus kepada si anak yang berdampak positif. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Onliner ada? Akhi bawah, ada pertanyaan dari onliner? Tidak ada? Dari ibu-ibu masih ada? Pak Salim mohon ambil kertasnya ke Pak Sarip. Kemarin ada ya waktu pertama, hari pertama. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persahabatan, temannya tidak memberitahu bahwa anaknya itu melakukan sesuatu
Oh gitu. Jadi dua orang ibu masing-masing punya anak, ngobrol tentang anaknya masing-masing. Ibu yang pertama memuji-muji anaknya di hadapan ibu yang kedua, sehingga ibu kedua itu merasa minder terhadap anaknya yang tidak sehebat anak ibu itu gitu ya. Padahal anak si ibu yang dipuji itu punya banyak kesalahan, kekurangan, aib, tapi aibnya tidak diketahui oleh sang ibu gitu ya. Apakah perlu dibongkar atau tidak gitu ya? Iya. Pertama, kalau ada orang yang memuji-muji anaknya di hadapan kita, kita tidak perlu minder terhadap anak kita. Kenapa? Karena ibu itu tidak menghinakan, menjelekan, mencerca anak kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Tidak perlu minder. Tidak perlu merasa tersinggung dengan hal itu. Kedua, kalau motivasi si ibu yang memuji-muji anaknya tersebut di hadapan kita dalam rangka agar kita pun terdorong untuk mendidik anak seperti dia mendidik anaknya, bagus gitu ya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia memuji-muji anaknya padahal dia juga tahu anaknya itu bejat umpamanya, cuma dalam rangka sombong, takabur, dia pura-pura mengangkat anaknya yang sebenarnya dia sendiri tahu bahwa anaknya tidak sehebat itu, tapi dia puji-puji setinggi langit, maka itu berdosa, tidak boleh. Itu termasuk ujub dengan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dibanggakan. Maka ibu itu berdosa. Nah, lalu bagaimana sikap kita kalau menemukan ibu yang seperti itu? Pertama, bila kita mampu memberi nasihat secara bijak dan tidak menimbulkan madarat, maka nasihati. Dengan cara apa saja, tergantung karakter orang itu dan tergantung kedekatan hubungan antara kita dengan dia. Kalau bersahabat erat gitu ya, sehingga kita tahu karakter dan tidak akan tersinggung, bilang aja jangan begitu. Itu takabur, itu ria, dan anakmu itu tidak sebaik yang kamu duga ya umpamanya. Dan itu tidak akan tersinggung karena kedekatan hubungan kita dengan dia, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan cara tertentu dia akan tersinggung, hindarkan. Untuk menghindarkan maslahat, cari momen yang tepat untuk memberitahukan kepada si ibu tersebut. Jadi begitu saja ibu, wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah 1/4, bahkan sudah lewat dari 1/4 jam, 5 menit, jadi waktunya sudah habis. Maka insya Allah akan kita lanjutkan lagi kajian ba'da subuh. Namun pemberitahuan, karena besok hari Rabu Ustadz ada mengisi kajian pada siang hari ba'da sholat zuhur untuk akhwat, maka kajian ba'da subuh hari Rabu besok ditiadakan agar Ustadz bisa istirahat gitu. Demikian jadwal yang kami terima. Dan kajian pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Subhana rabbika wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.